Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansyah di Mandiri Channel 17 ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat roti bakar Milo ya. Karena ada pertanyaan dari teman-teman ini, Milonya Milo memakai Milo apa ya Bang ya? Jadi daripada kita lama-lama langsung aja singkat padat dan pastinya jelas supaya teman-teman tidak bosan ya. Oke, sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat lagi ya. Oke, langsung saja kita ke kontennya. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah menyiapkan roti tawarnya ya. Roti tawar yang kita gunakan untuk roti bakar. Jadi pertama-tama sebelum diisi kita beri olesan mentega dulu secukupnya ya teman-teman ya untuk proses pembakarannya. Dan nanti di dalam roti juga aku berikan sedikit mentega untuk merekatkan isiannya ya. Jadi aku memberi menteganya atas bawah supaya lengket dan tidak tumpah-tumpah pastinya. Tapi ya, kalau ada yang request tidak diberi mentega juga bisa. Nanti di sebelahnya tidak aku beri mentega supaya teman-teman tahu. Jadi bisa diberi mentega, bisa tidak. Karena ini Milonya isiannya banyak, jadi nanti aku bagi dua ya Milonya ya. Tapi kalau aku jual tidak aku bagi dua, jadi Milo satu ya aku gunakan untuk satu sisi roti saja. Jadi Milo yang aku gunakan Milo seperti ini ya, Milo biasa dengan kemasan 22 gram. Oke, aku beri Milonya. Ini karena dikonsumsi sendiri, jadi aku memberinya sedikit aja ya, kita bagi dua ya. Nanti yang satu aku membuatnya Milo keju supaya rasanya tidak sama. Jangan lupa diberi susu kental manis ya, supaya rasanya makin nikmat. Dan di sebelahnya, karena aku tadi bilangnya tidak memakai mentega juga bisa, di sini aku tidak memakai mentega ya. Walaupun isiannya keju dan isian Milo. Jadi bebas ya. Tapi kalau aku biasanya aku beri mentega semuanya. Tapi kalau ada yang request tidak diberi mentega juga bisa ya. Jadi semuanya tidak harus dengan mentega. Walaupun membakar pun tidak menggunakan mentega juga bisa. Jadi di sini aku campur dengan keju ya Milonya ya. Supaya rasanya tidak sama. Oke, sambil menunggu teman-teman bisa nyalakan kompor atau apinya supaya tidak menunggu terlalu lama. Sama seperti biasa, beri susu kental manis secukupnya. Oke, jadi jika rotinya sudah dimasukkan di proses pembakarannya, jangan lupa teman-teman berikan mentega secukupnya. Karena ini nanti aku konsumsi sendiri, aku membakarnya biasa saja ya, supaya tetap empuk walaupun sudah dingin, walaupun dimakan di pagi hari. Tanpa mentega ya ini ya. Walaupun tanpa mentega, tetapi tidak tumpah. Jika teman-teman tahu tekniknya. Jadi kalau ada yang kebingungan seputar roti bakar ya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku akan jelaskan satu persatu ya. Apabila ada yang belum aku jawab, harap bersabar ya. Nanti kalau ada waktu pasti aku jawab dan aku buatkan kontennya. Di posisi seperti ini yang potongan di bawah tetapi tidak tumpah ya. Karena tadi ada susu kental manisnya ya. Tapi meskipun tidak pakai susu kental manis dan mentega pun juga bisa ya teman-teman ya. Juga bisa tidak tumpah ya. Walaupun diginiin tuh. Tidak tumpah teman-teman. Kalau tahu tekniknya ya. Dan untuk teman-teman apabila ada yang request membakarnya di ujungnya terlebih dahulu, itu nanti aku akan buatkan kontennya di konten berikutnya ya.
Ini aku buatkan kontennya satu per satu terlebih dahulu. Oh bang, itu kenapa kok nggak rata pembakarannya? Tidak rata itu biasanya di bagian pojoknya ini ada lebihan roti yang belum aku potong. Jadi seperti ini. Nah, ini lebihan roti, seharusnya ini dipotong terlebih dahulu. Supaya menempel rotinya, menempel secara merata bersamaan. Tapi kalau ini lebihan roti tidak dipotong, yang matang hanya ujung-ujungnya aja. Oke, jika sudah seperti ini, langsung aja kita ke proses pemotongannya dan kita lihat bersama-sama gimana untuk hasilnya Milo ini ya teman-teman. Milo serbuk ini, bukan Milo cair ya. Oke, langsung saja kita ke proses pemotongannya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Cara memotongnya tidak terlalu sulit jika mengetahui tekniknya. Walaupun dengan lambat, dengan cepat juga bisa. Jika mengetahui tekniknya, roti ini akan terpotong secara sempurna. Bisa teman-teman lihat, terpotong secara merata dan sempurna dan pastinya tidak penyok. Bisa teman-teman lihat ya. Asalkan tahu tekniknya ya, asalkan tahu tekniknya dan benar, roti ini terpotong sempurna dan tidak penyok. Oke, langsung aja kita lihat secara dekat ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ini adalah roti yang sudah dipotong. Jika mengetahui tekniknya, roti ini tidak penyok ya. Dan pemotongannya secara sempurna ya, tidak penyok dan potongnya memotong sempurna dan merata yang pastinya. Bisa dilihat, biasanya kalau tidak sempurna itu tidak terpotong di semua bagian. Jadi atasnya terpotong, bawahnya biasanya tidak. Oke, kita lihat bersama-sama untuk dalaman roti ini ya. Untuk dalaman roti Milo ini seperti apa kita lihat ya. Ini adalah dalaman roti Milo teman-teman. Ini adalah hasil roti bakar Milo yang aku gunakan tadi, Milo serbuk bukan Milo cair ya. Dan pastinya terkena susu kental manis dan mentega tadi jadinya cair ya. Bisa dilihat. Tapi ini kalau ada yang menggumpal, dia akan jadi beku, menjadi keras. Tapi kalau yang cair, ya tetap seperti selai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Apabila ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.